Anda kembali di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, kabar baik bagi warga Jakarta karena Pemprov memberikan diskon pajak BBM kendaraan bermotor hingga 80%. Kebijakan itu telah berlaku sejak tanggal 22 Juli lalu. Warga Jakarta kini bisa sedikit menghemat pengeluaran untuk bahan bakar minyak kendaraan bermotor. Karena sejak tanggal 22 Juli 2025 lalu, pemerintah provinsi memberikan diskon pajak BBM kendaraan bermotor. Karena kami ingin mengontrol tentang yang pertama supaya inflasinya tidak naik tinggi. Karena pemerintah Jakarta termasuk pemerintah yang secara serius mengontrol inflasi. Potongan pajak BBM hanya berlaku untuk warga Jakarta dan diberikan dengan 3 skema. 50% untuk kendaraan pribadi, 50% untuk kendaraan umum, dan 80% untuk kendaraan yang mendukung pertahanan dan juga keamanan negara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan hadiah sapi dan kambing kepada sejumlah pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Sapi dan kambing akan dikembangbiakan untuk ketahanan pangan di daerah. Untuk meningkatkan ketahanan pangan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Timur. Khofifah juga memberi hadiah sapi dan kambing kepada pengurus HKTI terbaik dalam pengelolaan pangan. Anggota HKTI yang mendapat kambing maupun sapi mengaku senang. Sapi dan kambing ini akan dikembangbiakan. Khofifah juga menyerahkan ribuan bantuan bibit tanaman indigo vera untuk makanan ternak yang berkualitas. Adapun proses pelantikan ini menjadi momentum penguatan struktur organisasi. Nanti juga akan ada persiapan untuk penggabungan dua HKTI, yaitu HKTI-nya Pak Prabowo sebagai pembina, Pak Fadlizon sebagai ketua, untuk digabungkan dengan HKTI-nya Pak Muldoko, di mana Pak Fadlizon kemarin selesai munas, akhirnya tongkat kepemimpinan Mas Fadlizon itu diserahkan kepada Pak Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian. Sementara itu di bidang peternakan, HKTI mendorong program inseminasi buatan untuk meningkatkan kualitas genetika sapi lokal sehingga bisa bersaing dengan sapi impor. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kopi dari petani Subang, Jawa Barat berhasil menembus pasar internasional. Tak tanggung-tanggung, 57 ton kopi Robusta asal Subang dikirim ke Tiongkok. Usai Amerika Serikat memberikan tarif impor 19% untuk barang-barang Indonesia, pemerintah terus memperluas pasar luar negeri. Kali ini, biji kopi mentah jenis Robusta asal Subang, Jawa Barat menembus pasar internasional. 3 kontainer atau 57 ton biji kopi mentah diberangkatkan ke negeri tirai bambu Cina. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Menteri Perdagangan Diah Roroh Esti Widya Putri bersama Bupati Subang Renaldi Putra Andita. Wamendak mengapresiasi ekspor kopi dari petani Subang ini karena selain meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan juga menjadi devisa bagi negara. Tentu kita akan selalu memperluas pasar luar negeri kita. Dengan kondisi global saat ini, kita akan selalu mengekspor gimana caranya berupaya untuk meningkatkan ekspor kita ke lintas negara. Kalau tadi kan salamnya 5 benua ya. Jadi mudah-mudahan hari ini ke Cina tentu tidak menutup kemungkinan untuk bisa ekspansi ke negara-negara lainnya, termasuk di Uni Eropa. Apalagi kita punya Indonesia EU-SIPA yang tahun ini insya Allah akan diratifikasi dengan tarif 0%. Ini mudah-mudahan bisa menjadi potensi ataupun market baru untuk Indonesia. Sementara, menurut Bupati Subang Renaldi Putra Andita, selain ekspor kopi, Kabupaten Subang juga berencana akan melakukan ekspor nanas sebagai buah tropis khas wilayah itu. Jadi Subang ini kan ada 3 lah, sekarang ada 3 poin, bagaimana kita mempertahankan lumbung padi kita, lalu juga nanas kita, 3, sekarang ada yang baru kopi. Mudah-mudahan ini bisa jadi komoditi baru yang bisa juga nanti membantu perekonomian masyarakat lokal, khususnya di daerah Cisalak ini. Ekspor biji kopi mentah ke Cina ini merupakan yang kedua selama tahun 2025.
Sementara total ekspor kopi Subang sejak Agustus 2024 hingga Mei 2025 telah mengekspor sebanyak 47 kontainer dengan total nilai 4,6 juta dolar Amerika Serikat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ya, sementara itu beredar informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan berkantor di IKN. Wapres Gibran pun menyatakan kesiapannya jika ditugaskan dimanapun baik di IKN maupun Papua. Sebagai pembantu Presiden, siap ditugaskan di mana saja. Papua, di IKN, kami menunggu perintah Presiden. Dan sebagai pembantu Presiden harus siap. Dan saya kemarin kan minggu lalu saya tugaskan ya. Saya bisa berkantor di mana saja. Karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik. Ya contohnya hari ini BSU. Nonton sendiri lah ya, nonton sendiri. Kementerian Tenaga Kerja terus memantau penyaluran bantuan subsidi upah. Pemerintah memastikan agar penerima tidak menggunakan BSU untuk bermain judi online. Kemenaker terus memantau penyaluran bantuan subsidi upah agar tidak digunakan untuk bermain judi online. Menteri Ketenagakerjaan Yasarli terus berkampanye dan memonitor pekerja yang menerima. Selain itu, Menaker juga menilai tidak sedikit masyarakat yang salah kaprah dalam penyaluran BSU. Kita campaign bahwa ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, tadi kita juga dengar masukan dari beberapa penerima bahwa memang angka atau besaran BSU itu sangat membantu mereka untuk kebutuhan, membayar kebutuhan apakah itu sehari-hari atau sekolah. Penerima BSU seharusnya menggunakan dana yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau biaya pendidikan anak-anak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan.